Siap. Hormat. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Pokoknya hari ini kegiatan semuanya ceria. Pasti semua semangat ya untuk belajar bersama Pak. Iya Pak. Siap kalian semua semangat mau belajar bersama Pak Guru? Siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mungkin yang bertugas atau piket membersihkan kelas hari ini sudah? Sudah Pak. Kalau memang sudah dibersihkan, oke, bagus. Ruang kelasnya sudah bersih. Baik, tentu saja sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, tentu saja kita harus mengawalinya dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Tidak perlu Pak Guru menunjuknya. Ayo, ya, oke, silakan. Semua berdiri ya. Sebelum kita menyiapkan pembahasan kita, mari kita menghadapi doa. Baik, terima kasih banyak sudah mengikuti doa. Seperti biasa, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita wajib menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Mungkin sudah disiapkan lagunya, silakan memoto mungkin lagu, dipilih lagunya. Oke, semua berdiri. Bangun pemudi tanggunganmu terhadap nusa. Baik, silakan kembali. Terima kasih banyak. Selanjutnya, Pak Guru mau mengecek kehadiran dulu. Arthur Femse Satriawan PD. Hadir Pak. Bung Sukurnoto. Hadir Pak. Dara Elena. Hadir Pak. Jauh Jeru. Baik, jadi semuanya hadir. Langsung saja kita masuk pada pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Masuknya bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Pak Guru mau sedikit bertanya dulu. Waktu di kelas 10, akhir pembelajaran sejarah itu, kalian sudah belajar tentang apa? Jadi akhir dari pembelajaran sejarah di kelas 10 itu masuknya Islam ke Indonesia. Bangsa-bangsa pelopor atau bangsa-bangsa yang membawa masuk kebudayaan Islam di Indonesia itu bangsa-bangsa apa saja? Arab, bangsa Persia, bangsa Gujarat itu dari India, kemudian dari Persia dan juga Arab. Ya, Bapak mau bertanya, kerajaan Islam tertua di Nusantara itu kerajaan apa? Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu letaknya di mana? Sumatera, tepatnya di Aceh, tepat sekali. Kemudian melalui jalur apa Islam masuk ke Indonesia? Perdagangan. Luar biasa ternyata. Kalian masih mengingat materi-materi yang sudah dipelajari di kelas 10 ya. Jadi materi-materi itu masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita belajar hari ini. Namun sedikit berbeda. Kalau pembelajaran hari ini itu berkaitan dengan penjajahan. Kalau bangsa Persia, bangsa Gujarat, bangsa Arab, mereka tidak melakukan penjajahan, tetapi mereka semata-mata mau berdagang. Mereka berdagang, kemudian mereka menyebarkan kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi sudah mengerti dengan tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, sudah mengerti? Sudah Pak. Saya harap itu kalian sudah pahami. Baik, kalau kalian sudah pahami, Pak Guru akan tampilkan
Jadi mekanisme pembelajarannya hari ini, jadi kita akan lihat yang pertama yaitu submateri. Submateri yang akan kita belajar hari ini yaitu yang pertama proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, yakni bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda dan Indonesia. Dengan kompetensi dasarnya menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris di Indonesia. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, menganalisis kronologi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang ketiga, menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi, mulai informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris di Indonesia, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya, siswa mampu mengolah informasi berupa produk. Ya. Jadi kalian dituntut untuk membuat produk yang berkaitan dengan proses masuknya bangsa Eropa dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi dari indikator pencapaian kompetensi ini sudah menggambarkan bahwa siswa mampu mengolah informasi berupa produk terkait proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, hal ini Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris di Indonesia. Yang berikut tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pendekatan saintifik. Seperti biasa masih pendekatan saintifik. Dengan model pembelajarannya adalah PJBL atau Project Based Learning. Jadi peserta didik mampu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa, dalam hal ini Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik harus mampu menganalisis kronologi kedatangan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia secara sistematis. Yang berikut, peserta didik mampu menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Eropa secara sistematis. Yang berikut, peserta didik harus mampu mengolah informasi berupa produk. Ini, peserta didik harus mampu mengolah informasi berupa produk terkait proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia dengan tepat. Baik, itu adalah materi kita dan tujuan pembelajarannya yang perlu kalian pahami. Baik, langsung saja kita masuk pada inti pembelajaran kita. Sebelumnya, Pak Guru akan menampilkan video. Jadi, nanti setelah Pak Guru tampilkan video, kalian silakan berikan tanggapan terhadap video yang Pak Guru tampilkan. Silakan berikan tanggapan, silakan berikan pertanyaan atau sanggahan terkait video yang akan ditampilkan oleh Pak Guru. Mengerti maksudnya? Mengerti? Mengerti, Pak. Kalau begitu langsung saja Pak Guru akan tampilkan videonya. Rempah-rempah adalah bumbu wajib pada masakan sebagai penambah rasa, pengawet makanan terutama daging, serta memberikan warna-warni dalam masakan. Tak hanya masakan, rempah-rempah juga digunakan untuk melezatkan aneka kue. Namun tahukah Anda, dahulu kala bagi raja-raja Eropa, keharuman aroma rempah-rempah lebih menarik daripada emas dan nilai tukarnya juga lebih tinggi dari emas, bahkan dijadikan alat pembayaran internasional. Lalu apa yang menyebabkan rempah-rempah memiliki nilai yang tinggi zaman dahulu kala? Mari kita simak ulasannya dalam segmen Fakta Rempah-Rempah Indonesia yang sangat berharga di mata dunia. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar seperti pala dan cengkeh yang paling dicari oleh para negara di Eropa. Orang Belanda menyebutnya sebagai the three golden from the east, yang artinya 3 emas dari timur, yaitu Ternate, Banda, dan Ambon. Namun jauh sebelum kedatangan Belanda, penulis dan tabib dari Portugis bernama Tome Pires menulis buku berjudul Summa Oriental, yang di dalamnya melukiskan tentang 3 wilayah subur tersebut dengan sebutan The Spices Island, yang artinya Pulau Rempah-Rempah.
Kepulauan Maluku terkenal dengan penghasil rempah pala dan cengkeh yang awalnya hanya ditemukan di sana. Kepulauan Maluku sejak abad 10 memang menjadi wilayah penghasil rempah-rempah terbaik di seluruh dunia yang banyak diperebutkan para pedagang dan penjajah dari Eropa. Guru sudah menampilkan videonya. Selanjutnya silakan berikan pertanyaan atau tanggapan maupun sanggahan terkait video. Silakan. Siapa? Oke, silakan. Akan memberikan kesimpulan dari video tersebut, yaitu kayaknya Indonesia akan rempah-rempah sehingga membuat bangsa Eropa ingin menguasai bangsa Indonesia. Luar biasa, tepat. 100 tepat. Apa lagi? Yang memberikan pertanyaan atau tanggapan atau sanggahan terkait video ini? Silakan. Apa yang menyebabkan rempah-rempah menjadi alat pertukaran? Iya, pertanyaan yang sangat bagus, kita berikan aplaus. Apa yang menyebabkan rempah-rempah menjadi pertukaran? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Bruno. Yang pertama karena rempah-rempah sangat sulit ditemui, dan yang kedua khasiatnya sangat banyak sebagai penambah rasa dan menjadi obat-obatan. Wah, luar biasa. Kita berikan aplaus. Jawaban yang sangat luar biasa. Jadi tepat. Semua pertanyaan, semua jawaban itu sangat tepat. Jadi rempah-rempah pada masa itu sangat penting bagi orang Eropa. Bahkan rempah-rempah itu pada masa itu harganya kalau mau dibandingkan dengan emas itu lebih mahal dari emas. Sehingga orang Eropa berbondong-bondong untuk datang ke Indonesia untuk mengambil atau mencari rempah-rempah. Jadi sudah mengerti. Jadi sudah mengerti dengan video yang Pak Guru tampilkan? Paham? Selanjutnya kalian akan membuat produk dari materi pembelajaran kita hari ini, itu berkaitan dengan proses masuknya bangsa Eropa dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi kalian akan membuat produk, tetapi sebelum itu kalian akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Itu kelompok yang pertama yaitu Portugis, kelompok yang kedua Spanyol, kelompok yang ketiga Belanda, kelompok yang keempat Inggris. Oke, Pak Guru akan membentuk kalian ke dalam 4 kelompok berdasarkan negara masing-masing. Silakan. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Selanjutnya kalau perhatikan, Pak Guru akan menjelaskan LKPD. Baik, halaman depan, tulis nama kelompok, kemudian kompetensi dasarnya sudah ada. Kemudian perhatikan langkah kerjanya. Langkah kerjanya ini dibaca ya. Langkah kerja, kemudian di halaman belakang bentuk, isi bentuk proyek. Jadi bentuk proyeknya apa? Itu diisi ya. Apa yang kalian buat? Kemudian alasan, membuat alasan. Kenapa? Alasannya mengapa kalian membuat proyek itu ya? Alasan mengapa kalian membuat proyek itu. Yang kedua, manfaat. Manfaat proyek itu apa? Diisi, manfaatnya apa? Kemudian waktu pengerjaan proyek ini nanti ditentukan waktunya sampai kapan. Kemudian alat dan bahan yang kalian gunakan ya, alat dan bahan. Kemudian konten, konten ini berkaitan dengan materi apa? Produk itu yang berkaitan dengan produk, konten produk. Dari produk yang kalian hasilkan itu kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Itu tentang apa? Bisa paham dong? Baik. Kalau sudah paham silakan setiap kelompok ambil PPD-nya. Setiap kelompok wajib untuk mengetahui, didiskusikan bersama untuk kira-kira menentukan apa yang menjadi target penyelesaian berkaitan dengan produk yang akan kalian buat. Jadi didiskusikan bersama apa yang akan kalian buat berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Produk apa yang akan dihasilkan, silakan. Bebas. Kalian bebas memilih produk apa saja.
Pak Guru tidak akan menentukan, silakan kalian tentukan apa yang mau kalian buat. Mungkin peta, mungkin mind map, peta konsep, infografis, bebas. Esai bebas kalian buat. Pak Guru tidak memberikan ketentuan kepada setiap kelompok untuk membuat produk itu. Silakan kalian bebas untuk membuat produk itu. Silakan didiskusikan, kira-kira bentuknya silakan dibuat bagaimana. Kemudian bahan apa yang akan kalian gunakan? Kalau kalian gambar peta, kalian akan buatkan pada apa? Karton, pensil warna, spidol, luar biasa. Oke, jadi ini kelompok Portugis akan membuat produk mereka, yaitu membuat peta ya, menggambar peta. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Kemudian yang berikut, Tak ada yang kalian mau kerjakan ini dalam waktu berapa hari? Dan jadwal kerjanya kita harus buat ya. Kapan kalian akan presentasikan? 1 minggu, 2 minggu? 1 minggu? Oh, berarti pertemuan minggu berikut kalian akan presentasikan ya? Oke, baik. Jadi silakan nanti minggu berikut kalian presentasikan. Jadi silakan. Jadi teruskan bersama dan kenapa kalian memilih produk tersebut. Nanti dituliskan alasannya pada RKPD yang sudah Bapak berikan. Bisa alasan kenapa kalian memilih produk tersebut. Hal yang tidak memilih silakan ditanyakan berkaitan dengan pengerjaan produk ini. Sekali lagi, ada hal-hal yang kalian tidak mengerti terkait kalian mengerjakan produk yang kalian buat, silakan kalian tanyakan. Ingat, kita sudah bersepakat bahwa kalian akan menunjukkan produk yang sudah kalian buat. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata. Baik, proyek yang sudah kalian kerjakan apakah sudah selesai? Sudah. Mana kelompok 1? Kelompok 1 tentang apa? Portugis sudah selesai? Kelompok 2 Spanyol. Mana? Sudah selesai proyeknya? Sudah Pak. Kelompok 3 Belanda. Sudah selesai? Kelompok 4 Inggris mana? Sudah selesai proyeknya? Sudah Pak. Oke, baik. Kalau memang semua proyek sudah kalian kerjakan, selanjutnya Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan proyeknya masing-masing di depan. Baik, siapa yang mau tampil duluan? Kelompok berapa? Oke, kalau begitu kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan produk mereka. Silakan. Untuk kita semua, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan
berdirinya proses masuknya bangsa Portugis menuju Indonesia. Bentuk proyek peta, alasan pemilihan bentuk proyek peta ini adalah penggambaran fisik dari perjalanan Portugis hingga bisa tiba di Indonesia dengan manfaat untuk mengetahui perjalanan bangsa Indonesia menuju Indonesia, bangsa Portugis menuju Indonesia secara sistematis. Latar belakang pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia adalah 1. Revolusi industri, yaitu penemuan mesin uap untuk kapal laut. Yang kedua, kota Konstantinopel, pusat perdagangan Kekaisaran Romawi, jatuh ke tangan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II pada tahun 1451 dan menutup jalur perdagangan yang menyebabkan pedagang dari Eropa tidak mendapatkan rempah-rempah sehingga memilih mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Asia. Yang ketiga, adanya motivasi 3G, gold, glory, dan gospel. Adapun bangsa Eropa yang mendatangi Indonesia salah satunya adalah Portugis. Portugis adalah bangsa yang memiliki armada laut yang kuat dengan teknologi navigasi dan alat-alat yang canggih. Pada saat Portugis memulai ekspedisi samudra, dibuatlah perjanjian Tordesillas dengan Spanyol pada 4 Juni 1474 yang diusul oleh pendeta Alexander VI yang berisi Portugis berhak berlayar dan berdagang ke arah timur dan Spanyol berhak berlayar dan berdagang ke arah barat dan dengan tujuan menghindari konflik. Adapun pelayaran bangsa Portugis dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama pada tahun 1486 ke arah timur. Kita dapat melihatnya pada garis putus-putus warna coklat yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias yang berhasil tiba di Tanjung Harapan atau The Cape of Good Hope, tapi menghadapi badai yang mengakibatkan mereka harus kembali ke Portugis. Fase kedua dilanjutkan oleh Vasco da Gama, garis putus-putus warna orange, pada tahun 1493 mengikuti rute Bartolomeus Dias. Sampai di Tanjung Harapan, mereka bertemu dengan pedagang Islam yang memberitahukan arah yang tepat menuju India dan mereka tiba di Calicut, India pada Mei 1498 dan kembali lagi ke Portugis pada Agustus 1498 karena tidak mendapat persetujuan tentang perjanjian persahabatan dengan Raja India. Fase ketiga dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque 1511, garis putus-putus warna ungu, mengikuti rute perjalanan Vasco da Gama hingga tiba di Calicut, India. Mereka berhasil menguasai India dengan cara menyerang pelabuhan-pelabuhan dan melanjutkan perjalanan ke Malaka yang diduga mempunyai rempah-rempah yang banyak. Pada November 1511, mereka menyerang Malaka dan menguasainya. Pada tahun 1511, diutuslah Francisco Serrao untuk pergi ke Maluku yang menjadi titik pertama bangsa Portugis tiba di Nusantara atau Indonesia. Portugis telah tiba di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng perdagangan rempah-rempah di Maluku. Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen Katolik dengan tokoh yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Pada tahun 522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Leme dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mampu membantu dalam menghadapi ekspansi Denmark. Terjadilah perjanjian Sunda Kelapa antara Portugis dan Pajajaran yang isinya: pertama, Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa.
Kedua, Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan oleh Portugis termasuk senjata. Dan yang ketiga, Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhannya. Pada awal tahun 1527, Portugis datang lagi ke Pajajaran untuk merealisasi perjanjian Sunda Kelapa. Namun disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak pasukan Demak. Sejak saat itu Sunda Kelapa namanya diganti menjadi Jayakarta, artinya pekerjaan yang jaya. Itulah rangkaian perjalanan bangsa Portugis tiba di Indonesia. Terima kasih. Baik, kami akan bertanya kepada kelompok 1, apa kesulitan yang dialami bangsa Portugis ketika melakukan pelayaran ke Indonesia? Pertanyaan, untuk kesulitan yang berat tidak ada karena kedatangan bangsa Portugis diterima baik oleh Kesultanan Ternate. Terima kasih. Terus kepada kelompok 1. Baik, terima kasih banyak kalian sudah melakukan presentasi dengan baik. Semuanya, setiap kelompok, masing-masing kelompok sudah menjalankan presentasi terkait produk mereka dengan baik. Mari sekali lagi kita berikan aplaus. Jadi presentasi kalian yang sudah kalian presentasikan tiap kelompok berdasarkan negara masing-masing tadi, mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris. Jadi sudah bagus. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan pertanyaan. Bagaimana pengalaman kalian? Ya. Dengan saya membuat proyek ini, saya dapat mengasah kemampuan saya dalam menggambar dan juga dapat sekaligus mempelajari sejarah. Mantap, luar biasa, kita berikan aplaus. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang sudah kalian sampaikan, bahwa kalian mengalami beberapa hal kendala mungkin dalam melakukan atau mengerjakan produk peta itu. Kemudian, apa kelemahan dari produk yang sudah kalian kerjakan itu? Coba, kelemahan atau kelebihan? Dari kelompok kami yaitu kekurangan dalam menggambar pulau-pulau dalam peta dan tidak sesuai dengan peta. Dan kelebihan dari kelompok kami yaitu kami bisa mewarnai gambar-gambar dengan warna yang sesuai dengan dan seimbang. Oke. Satu, kelebihan dari produk kami adalah penggambaran perjalanan bangsa Eropa, terkhususnya Portugis, dan kelemahannya kami belum dapat menggambarkan secara spesifik peta dunia. Terima kasih. Biasa. Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan membuat kesimpulan bersama. Baik, kesimpulan yang berkaitan dengan proses masuknya bangsa Eropa di Indonesia dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Nusantara. Baik, silakan siapa yang mewakili kita semua untuk memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini. Saya persilakan. Oke, silakan. Kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu ketika kita belajar tentang rute pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia seperti yang sudah kami jelaskan pada produk yang telah kami berikan tadi, kita bisa lebih mengetahui letak-letak tempat persinggahan bangsa Eropa di Indonesia. Hampir semua negara Eropa mencari rempah-rempah dengan menghadapi masalah-masalahnya tersendiri. Dan akibat keserakahan mereka dapat menimbulkan peperangan dan perlawanan dari rakyat Indonesia. Marilah kita menjadi individu yang tidak serakah dan tetap rendah hati dengan sikap saling menghargai dan menghormati sesama. Saya menurut kita semua memiliki sikap yang tidak pantang menyerah, timbul rasa nasionalisme untuk mempertahankan wilayah, memiliki sikap berani menentang hal yang salah, serta memiliki sikap rela berkorban dan tidak mudah percaya dengan kehadiran orang baik. Luar biasa, kita berikan aplaus. Jadi kalian sudah melakukan kesimpulan dengan bagus, luar biasa. Kesimpulan yang sudah kalian sampaikan itu bagus terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Jadi gambaran terkait materinya itu yang pertama, kita
harus mengetahui bagaimana kronologi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian tujuan kedatangan mereka, ambisi mereka untuk mendapatkan rempah-rempah. Apa pentingnya rempah-rempah? Kemudian harga rempah-rempah yang begitu mahal pada saat ini, sehingga bangsa-bangsa Eropa ini bersaing untuk mencari rempah-rempah ke Nusantara. Bangsa Portugis pada tahun 1511 tiba di Maluku. Kemudian yang berikut bangsa Spanyol mengikuti. Bangsa Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Vasco da Gama hanya sampai di India. Kemudian bangsa Spanyol dipimpin oleh Sebastian de Elcano yang sampai ke Indonesia. Magalhaes hanya di Filipina. Karena Magalhaes tewas dalam pertempuran melawan salah satu suku di Filipina. Yang berikut datanglah Belanda. Belanda dipimpin oleh siapa? Yang pertama Cornelis de Houtman, gelombang pertama. Gelombang kedua dipimpin oleh Jacob van Eyck. Jadi tokoh-tokoh ini perlu kalian perhatikan. Jacob van Eyck. Setelah Jacob van Eyck, baru yang berikut mereka mulai datang dalam bentuk apa? Organisasi dagang. Organisasi dagang itu yang kemudian kita kenal VOC. Jadi Belanda itu ada dua. Kedatangan mereka mencari rempah-rempah. Kemudian ada organisasi besar yang namanya VOC untuk memonopoli semua perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Mereka harus melakukan monopoli. Nah, monopoli itu juga tidak mudah. Tidak gampang mereka melakukan monopoli. Ada hambatan. Hambatan itu apa? Ada perlawanan. Perlawanan itu bisa saja perang antar sesama bangsa Eropa. Belanda harus bersaing dengan Portugis, Belanda harus bersaing dengan Spanyol, Belanda harus bersaing dengan Inggris. Itu kesulitan. Belum lagi Belanda harus melawan masyarakat Indonesia. Sulit. Walaupun waktu itu rempah-rempah Indonesia kaya akan rempah-rempah, tetapi persaingan bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah itu agak sulit. Kemudian ikut lagi bangsa Inggris. Jadi ketika VOC bangkrut, Belanda. Nah, pada waktu itu akhirnya Louis Napoleon mengutus seorang jenderal gubernur yang bernama Jenderal William Daniels untuk memerintah di Nusantara. Nah, datanglah William Daniels itu dengan sistemnya. Apa yang dibuat Daniels di Indonesia? Setelah itu, kemudian Inggris menduduki Indonesia 5 tahun di bawah pimpinan siapa? Thomas Raffles. Setelah itu kembali lagi Belanda dalam perjanjian Belanda kembali menguasai Indonesia. Itu dari kronologi perkembangan penjajahannya. Kemudian nanti kita belajar tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Kemudian kita belajar tentang dampak. Apa dampaknya? Dampak penjajahan yang ditimbulkan. Apa kira-kira yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini? Jadi itulah kesimpulan yang bisa Pak sampaikan hari ini. Mungkin ada hal-hal tertentu atau poin-poin tertentu yang kalian belum pahami. Silakan kalian berikan pertanyaan terkait materi yang kita bahas hari ini. Silakan, siapa yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Belum paham silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, waktu kita sudah selesai. Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan lihat tugasnya pada slide. Cara tugasnya. Jadi pertemuan berikut kalian akan dikumpulkan tugas ini ya. Sudah tulis tugasnya? Sudah. Oke. Kalau sudah, baik. Pertemuan hari ini kita cukup. Kita akan bertemu lagi minggu berikut dengan tema perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Oleh karena itu, silakan dicari informasi terkait materi yang akan kita belajar minggu berikut. Dan juga jangan lupa materi yang sudah kita pelajari, tolong dibelajar lagi di rumah ya, dibaca lagi. Jadi buku buat ringkasan, kalian pelajari materi-materi itu. Kemudian ada hal-hal tertentu yang kalian tidak paham, silakan tanyakan. Silakan tanyakan. Tanya kepada Pak Guru, selagi Pak Guru ada di sini. Tanya, oh Pak Guru saya tidak mengerti di bagian ini. Oh Pak Guru saya belum paham. Silakan bertanya. Bisa toh? Bisa. Mengerti maksud Pak?
Jadi sampai jumpa lagi minggu berikut. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, sampai jumpa lagi minggu berikut. Siap. Hormat. Selamat siang semua. Sampai jumpa lagi minggu berikut.